Siang adik-adik, apa kabar? Nggak kedengaran, apa kabar? Jawabnya kita ganti, luar biasa. Apa kabar? Puji Tuhan. Ya, kita bertemu kembali sama Bang Joshua. Tawarin hari apa? Hari Minggu, iya betul. Tanggal berapa? Tanggal 2 Mei 2021, iya. Semuanya sudah makan? Sudah. Yang belum? Nanti selesai ibadah makan. Yuk. Semua abang mau bangkit berdiri semua? Kita mau bernyanyi dari judul lagu Yesus Pokok.
Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur dan mulut yang penuh pujian. Sebab kasih karunia-Mu yang melimpah telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus yang menganugerahkan kepada kami keselamatan. Besar dan ajaib perbuatan tangan-Mu dan selalu baru, maka layaklah kami menaikkan kidung yang baru bagi-Mu. Ya Roh Kudus, pandulah kami dalam ibadah ini, sehingga layak menjadi pujian kemenangan kami bagi-Mu saja. Kiranya kami selalu diajari mengangkat pujian baru bagi-Mu selama hidup kami. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita membaca Dasa Tita, kita bernyanyi dari lagu KASIH. Oke, kita nyanyi dengan kasih, kasih, kasih. Siapa tahu hukum Taurat atau Dasa Tita yang kelima? Siapa tahu? Iya, semua mungkin sudah tahu ya. Untuk minggu ini kita membaca dari bahasa Indonesia. Sama-sama kita baca Taurat kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi kita baca Taurat kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Ya, abang mau adik-adiknya yang baca. Abang bilang hukum Taurat kelima, dan adiknya yang membaca
sampai habis. Taurat kelima. Amin. Yuk, sebelum kita membaca ayat hafalan, kita bernyanyi dari lagu Saya Mau Ikut Yesus. Yuk, kita mau membaca ayat hafalan. Siapkan Alkitabnya sudah? Sudah dipegang ya? Oh iya, sudah. Ya, ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari Matius. Matius itu perjanjian lama atau baru? Baru, Bang. Iya, terima kasih. Matius 16 ayat 19. Matius 19 ayat 19, sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Sekali lagi kita baca. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Terima kasih. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, yuk Abang mengajak untuk kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini, menjelang siang hari,
Tuhan masih menyertai kami sampai dengan detik ini ya Allah. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh datang beribadah Tuhan, bernyanyi, bersuka cita. Tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang melihat keadaan kami dimanapun kami berada. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar tadi boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ingatkan kami ya Tuhan untuk tetap saling mengasihi, terutama kami mengasihi kedua orang tua kami. Tuhan, sekalipun kami sebagai anak yang kurang akan tata krama dalam tingkah laku ya Allah, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan yang memampukan kami untuk menjadi anak Tuhan yang penuh dengan berkat dan juga memberkati teman-teman kami yang membutuhkan pertolongan. Tuhan yang baik, kami mau menaikkan doa-doa kami pada hari ini. Tuhan, sekalipun masih dalam suasana COVID-19, dalam keadaan kacau ya Tuhan, dari tingkat ekonomi sampai dengan tingkat ibadah. Tuhan, kami rindu dengan guru-guru sekolah minggu kami. Kami rindu dengan bersama dengan teman-teman kami di sekolah minggu. Tuhan, sekalipun mereka jauh dari kami, tetapi sukacita yang datangnya daripada Tuhan tidak akan berkurang akan karena COVID-19. Tuhan, kami percaya teman-teman kami yang tidak bersama dengan kami beribadah pada saat ini, biarlah Tuhan yang memberkati mereka satu persatu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami yang bersama dengan kami. Tuhan, berkati mereka, berikan mereka kesehatan, agar kami tetap boleh bersekolah kembali, boleh menikmati pendidikan, boleh menikmati karya yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami ya Tuhan masih kecil, tapi kami boleh melakukan hal terkecil supaya kami dapat memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Tuhan Yesus yang baik, ingatkan kami untuk tetap saling mengasihi. Sekalipun kami melihat ada teman-teman kami yang membutuhkan pertolongan, Tuhan ingatkan kami akan apapun yang kami punya ya Allah, kami boleh memberi kepada mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kakak abang guru sekolah minggu yang tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan jagai mereka, Tuhan berikan kesehatan kepada mereka ya Allah, agar kami selaku anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu dapat berjumpa kembali di hari yang akan datang. Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati sekolah mereka ya Allah, supaya kakak abang guru sekolah minggu dapat menjadi contoh bagi kami, bagi adik-adik sekolah minggu mereka. Kami boleh menikmati kebesaran nama Tuhan melalui kakak abang guru sekolah minggu kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan syukur yang kami berikan kepada Tuhan. Kami boleh memberikannya secara sukacita yang luar biasa ya Allah, untuk memperluas kerajaan Tuhan di bumi ini. Tuhan, masih banyak doa kami yang boleh kami sampaikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang melihat hati kami secara pribadi, agar kami boleh tetap bersuka cita karena Tuhan saja. Ingatkan kami ya Allah untuk tetap berbuat baik. Ingatkan kami ya Allah untuk tetap setia dalam ibadah pada hari ini. Ini doa kami ya Allah, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ayo, adik-adik, kita baru saja membaca hafalan dan doa syafaat. Sekarang kita mau bernyanyi dan bentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, ambil Alkitabnya. Sudah? Kalau mau kita mendengarkan firman Tuhan, ambil sikap yang gimana? Iya, ambil sikap yang tentram. Nggak boleh gerak sana gerak sini. Tidak boleh mengganggu kakaknya, abangnya, dan adiknya. Ambil sikap yang tentram dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak boleh melirik-lirik. Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari lagu Melayani, Melayani Lebih Sungguh. Shalom anak-anak sekolah minggu semuanya, apa kabarnya? Tentunya anak-anak sekolah minggu semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan hari ini, Mem ingin ingatkan kembali, mengulang kembali. Mungkin kita sudah 1 tahun gak bertemu ya, anak-anak sekolah minggu dari kelas kecil, sedang, besar. Kita sudah 1 tahun tidak menginjakkan kaki di gedung sekolah minggu. Ya kan? Sudah 1 tahun dari bulan 3 2020 kemarin sampai sekarang bulan April 2021. Sudah setahun. Rindu nggak anak-anak sekolah minggu menginjakkan kakinya di gedung sekolah minggu? Rindu nggak? Tentunya anak-anak sekolah minggu kami yakin pasti rindu ya. Bahkan untuk rindu bertemu guru-guru sekolah minggunya. Rindu menginjakkan kaki di gedung sekolah minggu, rindu menginjakkan kaki di gedung gereja. Ya. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu semuanya, jangan pernah lupa untuk mendoakan supaya COVID-19 cepat berlalu. Ya, supaya cepat berlalu dari kota kita, khususnya kota Medan. Agar kita boleh melaksanakan aktivitas bahkan kegiatan kita sehari-hari ya. Kalau sudah COVID-nya sudah nggak ada lagi di kota Medan, kita sudah bisa bertatap muka, mungkin barangkali sekolah sudah bisa sekolah kembali, sekolah minggu sudah bisa ke gereja kembali seperti biasa. Kalau COVID-19 sudah berlalu, itulah tugas
anak-anak sekolah minggu semuanya. Tugas kita semuanya untuk saling mendoakan, untuk berdoa supaya COVID-19 cepat berlalu dari kota kita. Ya, oke, anak-anak sekolah minggu semuanya, kita telah mendengarkan tadi puji-pujian, mendengarkan doa, bahkan telah memanjatkan doa. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ambil sikapnya yang baik, ya. Ambil sikapnya yang sopan. Kalau misalnya duduk di lantai, silakan kakinya dilipat. Kalau misalnya anak-anak sekolah minggu duduknya di kursi, silakan kakinya dirapatkan. Ya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menghadap kepada Tuhan dengan sikap yang baik. Ya, bisa anak-anak sekolah minggu semua? Bisa kita dengan bersikap dengan baik? Ya, oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Ambil sikap berdoa. Bagi anak-anak kecil, silakan lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan. Kami boleh bertemu walaupun tidak bertatap muka. Kami boleh melakukan kegiatan kami, kegiatan sekolah minggu. Walaupun kami tidak saling melihat, tapi kami yakin di dalam kasih Tuhan kami adalah satu. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, terkhusus untuk anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah mereka masing-masing. Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang menguasai seluruh keluarga mereka, agar anak-anak sekolah minggu boleh benar-benar konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Begitu juga dengan hamba-Mu yang menyampaikan firman. Kami tidak punya pengetahuan apa-apa ya Tuhan, tapi kami hanya dapat berserah. Karena Tuhan mengurapi mulut bibir hamba-Mu, agar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan, itu adalah kebenaran daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu kami akan mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu semuanya, kita buka Alkitab kita yang kita ambil dari Yohanes 21. Kitab Yohanes 21 ayatnya yang ke-15 sampai 19. Ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Bagi anak-anak kecil tolong dibantu ya untuk membukakan Alkitabnya. Bagi anak-anak yang sedang dan besar, ayo disediakan Alkitabnya, jangan disimpan Alkitabnya anak ya. Dibuka Alkitabnya dari Yohanes 21. Yohanes 21 ayatnya yang ke-15 sampai 19. Begini firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?"
Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Ayat 19, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Oke, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini yang diambil dari Yohanes 21 tadi, ayatnya yang ke-15 sampai 19. Di sini bisa kita lihat tentang ada dua sosok di sini yang mau kita lihat. Ada dua sosok pribadi yang mau kita lihat di dalam konteks khotbah kita ini pada hari ini. Sosok yang pertama itu adalah Tuhan Yesus, ya. Dan sosok yang kedua itu adalah Simon Petrus. Berarti ada dua orang, ada dua sosok di dalam teks khotbah kita hari ini yang perlu kita ingat. Atau lebih simpel barangkali mungkin pembicaraan, ya, pembicaraan antara Tuhan Yesus dan Simon Petrus. Tuhan Yesus berdialog dengan Simon Petrus. Kalau mungkin ini bisa kita peragakan, kalau barangkali anak-anak sekolah minggu ada, kita bisa bertatap muka, bisa kita peragakan di depan. Satu orang diperagakan sebagai Tuhan Yesus, satu orang lagi diperagakan sebagai Simon Petrus. Nah, dialog apakah yang terjadi nanti di sini? Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah pembicaraan antara Tuhan Yesus dan Simon Petrus? Ya, kalau kita baca tadi ayat yang ke-15, sesudah sarapan, ya, ternyata mungkin kita bisa melihat situasi ini, situasi yang begitu rileks, sesuatu yang begitu santai. Kenapa? Karena memang mereka dalam situasi setelah selesai sarapan. Biasanya kalau sarapan kan pagi-pagi kan. Berarti suasana itu bisa kita bayangkan bagaimana suasananya setelah selesai sarapan. Ada pembicaraan, ada mungkin canda, ada mungkin tawa. Coba bayangkan anak-anak sekolah minggu pagi-pagi, kalau hari Minggu misalnya, bisa sarapan bersama, sarapan dengan mamanya, sarapan dengan papanya, sarapan dengan adik kakaknya. Di sana kan ada rileks, ada santai, ya. Di sana ada timbul pembicaraan, ada timbul komunikasi dua arah mungkin. Nah, kalau kita lihat konteks khotbah kita hari ini, ada dua sosok di sini, yaitu sosok yang pertama tadi yaitu Tuhan Yesus, dan sosok yang kedua adalah Simon Petrus. Ada terjadi dialog di sana. Ya, sudah selesai mereka sarapan, sudah santai, sudah selesai. Mungkin perut yang lapar tadi sudah kenyang. Ya, karena disebutkan di dalam ayat yang pertama. Kemudian sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes." Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu apa jawab Simon Petrus? "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Ya. Kalau kita lihat ayat 15, ayat 16 dan ayat 17, ada 3 kali. Ada 3 kali pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus.
3 kali pertanyaan yang sama. Dan 3 kali juga jawaban yang sama. Tuhan Yesus memberikan pertanyaan yang pertama kepada Simon Petrus. Ya. Tuhan Yesus memberikan pertanyaan kepada Simon Petrus. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Lalu apa jawab Simon Petrus? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu pertanyaan yang kedua. Kalau bisa lihat di ayatnya yang ke-16. Tuhan Yesus bertanya lagi untuk yang kedua kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan pertanyaan yang ketiga, dengan pertanyaan yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus bahwa apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Tuhan Yesus memberikan pertanyaan yang sama. Mungkin kalau barangkali, kalau sama kita mungkin dikasih pertanyaan seperti ini, dikasih pertanyaan 3 dengan pertanyaan yang sama. Mungkin kita bisa jawab, kok pertanyaannya itu aja ya? Kok nggak berubah-berubah pertanyaannya? Dari yang pertama tadi pertanyaannya itu juga. Kedua pertanyaannya itu juga. Dan ketiga pertanyaannya itu juga sama. Dan jawabannya pun sama. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita lihat di sini? Simon Petrus tidak pernah mengatakan, Tuhan kok itu aja pertanyaannya. Tapi setiap Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon Petrus selalu menjawab dengan hati yang jujur. Ya, dengan hati yang jujur. Pertanyaan Tuhan Yesus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba. Ya, gembalakanlah domba-domba. Mungkin barangkali kalau misalnya ini contoh ya, contoh kita sehari-hari. Kalau misalnya ada di rumah saudaranya, ada mungkin di rumah mamanya, ada mungkin di rumah opungnya yang sudah tua. Ya. Kan biasa kan kalau opung yang sudah tua, sudah ditanya pertama, ditanya lagi balik. Ya. Sudah ditanya yang pertama, ditanya lagi balik. Karena dia sudah lupa apa yang ditanyanya itu. Dan mungkin barangkali kita menggerutu, opung kok asik itu aja pertanyaannya. Tadi kan opung sudah tanya itu, sekarang opung tanya lagi itu. Ya. Tapi mari kita contoh apa yang dilakukan oleh Simon Petrus. Dia tidak pernah menggerutu, dia tidak pernah menyesali, dia tidak pernah memberikan jawaban yang menyesalkan. Ya. Dia tidak pernah memberikan jawaban yang tidak enak. Tapi apa yang dipertanyakan oleh Tuhan Yesus, dia selalu jawab dengan jujur. Jadi mungkin barangkali kalau ada anak-anak sekolah minggu yang ada pertanyaan sampai berapa kali, jangan terus bosan. Jangan terus, itu aja pertanyaannya nggak enak. Lihat Simon Petrus. Sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya tentang hal yang sama. Tentang kasih. Apakah engkau mengasihi aku? Ya. Kenapa Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Simon Petrus? Karena memang ketika Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus mau disalibkan, sama Simon Petrus ditanya, kau mengenal itu? Simon Petrus menjawab, aku tidak mengenal. Simon Petrus sudah menyangkal. Ya. Kenapa Simon Petrus menyangkal bahwa dia mengatakan tidak mengenal? Ketika posisi Tuhan Yesus sedang terjepit. Ketika posisi Tuhan Yesus mau ditangkap, ketika posisi Tuhan Yesus mau disalibkan, Simon Petrus tidak mau menanggung beban. Dia takut kalau dia juga ikut terimbas. Berarti dalam hal ini Simon Petrus belum sepenuhnya untuk mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita lihat tadi pertanyaan Tuhan Yesus sampai 3 kali. Ya. Kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Pernah lihat enggak anak-anak sekolah minggu
Mungkin kalau anak-anak yang kelas sedang, kelas besar mungkin sudah kenal dengan domba. Tapi barangkali mungkin anak-anak yang kecil mungkin belum kenal dengan domba. Kami membawa gambar domba biar bisa kita lihat semua, khususnya anak-anak yang kecil, ya. Bisa lihat domba, gambar domba, ya. Ini khusus untuk anak-anak kecil. Perhatikan, ini adalah gambar domba. Bisa nampak enggak anak-anak sekolah minggu? Anak-anak kecil khususnya, kelihatan enggak? Mem kira kelihatan ya. Domba kakinya ada berapa? Ada kakinya berapa ini? Kakinya 4. Kupingnya ada berapa? Kupingnya ada 2. Matanya ada 2. Ya, ini domba, ya. Ketika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Maksud Tuhan Yesus di sini bukan menggembalakan domba yang seperti ini, ya. Bukan menggembalakan domba-domba seperti ini, tapi maksud Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus akan naik ke sorga. Ya. Ketika dia bangkit, lalu dia mengutus muridnya Simon Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus akan naik ke surga. Maka tugas dan tanggung jawab untuk menggembalakan domba-domba diberikan kepada Simon Petrus. Lalu menggembalakan domba itu gimana memnya? Domba yang kayak mana itu yang digembalakan itu? Menggembalakan domba maksudnya bukan menggembalakan domba yang seperti di gambar ini. Tapi menggembalakan domba itu adalah untuk menggembalakan anak-anak Tuhan. Ya, menggembalakan anak-anak Tuhan. Ya. Itulah tugas Simon Petrus ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya. Tugas Simon Petrus itu menggembalakan anak-anak Tuhan. Siapa aja memang anak Tuhan itu? Ya, anak-anak sekolah minggu iya juga. Orang tua iya juga. Orang dewasa iya juga. Anak remaja iya juga. Pemuda iya juga. Semua digembalakan. Itu yang disebut dengan domba-domba Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi ini adalah tugas Simon Petrus untuk menggembalakan domba-domba yang disebutkan tadi itu seperti manusia. Menggembalakan itu maksudnya bagaimana? Menggembalakan itu maksudnya menjaga, ya, merawat. Kalau kita misalnya ada tanaman di rumah, ada enggak tanamannya di rumah anak-anak sekolah minggu? Atau tanaman bunga barangkali? Atau tanaman pohon-pohonan? Ketika musim kemarau, kalau bunga-bunga ini tidak kita siram, dia akan menjadi mati. Pertama-tama dia layu dulu. Lalu sesudah lama-lama dia menjadi kering, akhirnya menjadi mati. Itulah kalau tidak dirawat. Begitu juga dengan hewan, kalau ada hewan peliharaannya misalnya di rumah, ada ayamnya, ada bebeknya, ada anjingnya, ada kucingnya. Tentunya supaya ini sehat, supaya hewan peliharaannya sehat, tentunya kita harus merawat, menjaga. Bagaimana caranya? Kita harus memberikan makan 3 kali 1 hari. Kita harus membersihkan kandangnya. Kalau ada misalnya ayamnya di rumah, tentunya minimal 1 kali 3 hari kita harus membersihkan kandang ayamnya supaya tidak menimbulkan aroma yang tidak baik, ya, supaya ayamnya juga sehat. Semuanya dirawat, semuanya dijaga, supaya pertumbuhan daripada hewan peliharaan kita tadi boleh menjadi sehat. Nah, itu tadi artinya menggembalakan, menjaga, merawat, ya, semua apa yang kita pelihara. Hewan peliharaan kita itu harus dijaga, ya. Bukan ketika kita pelihara, sesudah pelihara dibiarkan, gak dikasih makan, gak dikasih minum, gak dikasih kandang, gak bersihkan, ya.
Itu bukan menjaga namanya. Itu bukan merawat namanya. Ya. Padahal di sini disebutkan kita menggembalakan itu artinya menjaga. Jangan sampai ada yang hilang. Jangan sampai ada domba-dombanya itu ada yang lepas. Jangan ada domba-dombanya itu yang pergi jauh. Ya. Kalau menjaga itu namanya merawat, itu harus bisa kita pantau, bisa kita lihat, bisa kita jaga semuanya. Ada berapa dombanya? Sampai adakah dombanya yang tersesat? Adakah dombanya yang pergi entah kemana? Itu adalah tugas gembala. Ya, seperti Simon Petrus ini diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya. Seperti anak sekolah minggu tadi juga, itu adalah diumpamakan sebagai domba-dombanya. Ya. Inilah kalau kita lihat tadi anak-anak Tuhan, pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Ya, pembicaraan Tuhan Yesus dengan Simon Petrus tentang penggembalaan, tentang kasih. Ya, apakah engkau mengasihi aku? Ya. Kalau contoh misalnya kalau di rumah, kalau misalnya kita belum bisa mendengarkan nasihat orang tua misalnya, kita belum bisa mendengarkan perintah orang tua, berarti kita enggak mengasihi orang tua. Ya, kalau misalnya orang tuanya menyuruh, tapi kita tidak mau, itu artinya kita bukan mengasihi orang tua. Tetapi ketika orang tua tidak menyuruh pun sudah bisa kita kerjakan sendiri. Contoh misalnya, dengan mencuci piring, dengan menyapu rumah, dengan membersihkan tempat tidurnya, dengan menyusun bukunya di rak buku, dengan menyusun sepatunya di rak sepatu. Ya, kita sudah mengasihi orang tua karena kita bayangkan, aduh nanti kalau aku nggak bantu mamaku capek sekali mengurus barang-barang ini. Oleh karena itu tanpa disuruh pun anak-anak sekolah minggu harus mampu menempatkan barang-barang itu sesuai dengan tempatnya. Ya. Jangan sepatu ditempatkan di kamar. Ya. Jangan baju ditempatkan di rak sepatu. Jangan topi ditempatkan di mana ya? Di kamar mandi. Jangan buku ditempatkan di tempat tidur. Jadi mari tempatkan barang-barang itu sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ya. Kalau sepatu ditempatkan di mana? Di rak sepatu. Kalau buku ditempatkan di rak buku. Kalau topi digantungkan di atas paku atau mungkin di atas pintu. Baju digantungkan di pintu misalnya kalau sudah dipakai. Tapi kalau baju yang sudah baru disetrika ditempatkan di lemari. Jadi kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang kecil. Sehingga ketika orang tua melihat, orang tuanya senang. Aduh, ternyata anakku sudah pandai menempatkan barang-barang di tempatnya masing-masing. Sepatunya di rak sepatu. Ya, mungkin barangkali ini hal sepele. Kaos kaki, hal sepele. Ya, kaos kaki. Mungkin barangkali karena sekarang belum sekolah ya. Mungkin anak-anak ada yang kehilangan sepatu enggak? Ada yang kehilangan kaos kaki enggak? Karena apa? Karena kaos kaki enggak dimasukkan ke dalam sepatunya. Begitu mau pergi, mau pakai, kecarian. Ya. Jadi biasakan kalau kaos kaki itu dimasukkan ke dalam sepatu. Lalu sepatu itu ditempatkan di rak sepatu. Ya, biasakan disiplin dari mulai kecil. Ya, supaya anak-anak sekolah minggu nanti ketika kamu besar sudah terbiasa dengan hidup disiplin. Jangan sepatu di atas tempat tidur. Ya, jangan buku berserak di atas tempat tidur karena mau tidur dia baca buku. Lalu bukunya diserakkan di atas tempat tidur. Jangan. Ya, ketika kamu membaca, kalau boleh jangan membaca di atas tempat tidur. Nanti matanya bisa rusak loh. Ya, biasakan membaca itu di meja belajar. Jarak antara mata dengan buku minimal 30 cm. Jangan terlalu dekat. Karena kalau kita lihat anak-anak sekarang ini masih kecil-kecil sudah pada pakai kacamata. Sudah pakai minus. Ya. Jadi untuk itu mari jaga. Ya. Biasakan membaca jangan terlalu dekat. Jangan terlalu rapat dengan buku. Jangan membaca sewaktu tidur. Ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
percakapan antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Kalau kita tahu Simon Petrus itu adalah murid Tuhan Yesus. Ada 12 murid Tuhan Yesus. Ya, ada 12 murid Tuhan Yesus. Simon Petrus yang dipanggil Tuhan Yesus untuk diberikan beban, tugas dan tanggung jawab untuk menggembalakan domba-domba. Ketika Tuhan Yesus nanti naik ke surga, dia diberikan tugas. Ya. Jadi kita anak-anak sekolah minggu juga, kita punya tugas masing-masing loh. Ya. Kita harus mampu mengasihi orang lain. Kita juga harus mampu mengasihi orang tua. Kalau kita bilang, aku mengasihi Tuhan Yesus. Aku sudah mengasihi Tuhan Yesus kok. Aku kan setiap hari minggu ikut mendengarkan daring sekolah minggu. Aku sudah mengasihi adikku. Aku sudah mengasihi. Tapi ketika kalau hanya kita berbicara mengasihi tanpa kita berbuat, ya, memang mengucapkan kata mengasihi itu gampang. Cepat sekali kita mengucapkan kata mengasihi. Ya, tapi melakukan yang susah. Oleh karena itu dari mulai sekarang kita biasakan untuk mengasihi. Bagaimana caranya mengasihi? Ya kalau misalnya di rumah, ya kalau ada misalnya makanan, berbagi. Kalau ada makananmu, kasih adiknya. Ada misalnya abang, kasih, saling berbagi. Itu juga sudah termasuk mengasihi. Jangan kalau ada makanannya makan sendiri. Dia pergi berondok ke kamar makan sendiri. Takut dia adiknya datang diminta. Aduh nanti ada adikku datang, makananku ini akan diminta. Berondoklah ke kamar supaya enggak kelihatan. Ada enggak anak-anak sekolah minggu seperti itu? Takut makanannya diminta adiknya, dia makan berondok, lalu sesudah makanannya habis, dia muncul kembali. Ada enggak? Pasti enggak ada ya. Anak-anak sekolah minggu semua, anak sekolah minggu kilometer 7 tentunya baik-baik semua. Kalau ada makanannya, mau berbagi. Ya. Itu juga kita sudah menunjukkan kasih terhadap saudara, kasih terhadap adik, kasih terhadap teman. Ya. Karena memang itulah yang dituntut. Firman Tuhan hari ini menuntut kita untuk mengasihi, sama seperti jawaban Simon Petrus tadi. Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ya. Dia tidak berbohong, tapi dia tulus mengucapkan apa yang ada dalam hatinya. Anak-anak sekolah minggu, kita harus bisa mencontoh sikap dari Simon Petrus. Ya. Kita harus bisa mencontoh walaupun gak semuanya, sedikit-sedikit kita belajar untuk mencontoh. Sikap, siap sedia. Ya. Dia tidak pernah bersungut-sungut ketika Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali. Mari kita contoh anak-anak sekolah minggu. Ya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami harus saling mengasihi. Mengasihi di rumah, mengasihi di sekolah, mengasihi di mana kami tinggal. Teristimewa Tuhan mengasihi Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami untuk saling mengasihi. Terima kasih Tuhan buat pemberitaan firman-Mu hari ini. Jikalau ada kekurangan, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Biarlah apa yang kami taburkan hari ini Tuhan boleh menjadi bagian kami, terkhusus untuk bagian anak-anak sekolah minggu. Salah dan dosa kami ya Tuhan, ampunilah kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Kami berdoa melalui Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Iya, terima kasih ya, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan ya. Apa tadi garis besarnya, isi firman Tuhannya? Tentang kasih. Kasih itu lemah lembut. Iya. Mari kita menjalankannya dan mengikutinya dan menerapkannya kita sehari-hari. Ya, sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dari lagu Kami Bawa Korban Pujian. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan.
bersyukur, kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami. Sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar kehadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Engkau adalah Tuhan kami yang telah naik ke surga, bertahta serta memerintah bersama Bapa di surga. Kami memuji Engkau dalam ibadah jemaat di tempat ini, karena Engkau telah menyediakan tempat bagi kami di surga. Sinari kami dengan wajah-Mu, agar kami semakin kuat dan tabah dalam menghadapi segala pergumulan. Karena pengharapan kami satu-satunya adalah kehidupan kekal. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganup. Pasada uhur nami ase torang ganup. Sing boy dalanon nami salakana torsa. Dopam hasoman nami torang age uja. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih buat adik-adiknya. Kita baru saja bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan tadi ya. Iya, terima kasih sudah mengikuti ibadahnya hari ini. Dan pengumuman untuk minggu ini adalah untuk persembahannya bisa ditransfer melalui Kak Dharma, bisa lewat OVO ataupun Bank BNI, atau bisa lewat kakak dan abangnya guru sekolah minggu, bisa dijemput ya. Ya, kalau tidak bisa juga boleh lewat bendahara kita, bendahara gereja kita. Dan siapa tahu pesta sekolah minggu itu tanggal berapa dan bulan berapa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Iya, kita pesta sekolah minggu tanggal 23 Mei. Iya, jadi adik-adiknya semua jangan lupa minggu depan tetap ibadah dan dengar pengumumannya apa aja kegiatan kita selanjutnya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.